Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia sebagai moderator sekaligus ketua dari kelompok 7. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Gustina. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 7. Saya yang akan menjelaskan pernyataan umum mengenai hasil observasi tanaman jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Pratama. Saya akan menjelaskan deskripsi bagian. Itulah tadi perkenalan anggota dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi manfaat dan kesimpulan. Sebelum masuk ke laporan hasil observasi, kalian sudah tahu belum apa itu teks laporan hasil observasi? Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan terhadap sesuatu. Tujuan dari teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal yang bersifat objektif. Adapun struktur teks laporan hasil observasi yaitu 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian yang berisi pengertian dari hal yang dibahas. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian yang berisi gambaran terperinci dari hal yang dibahas. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah bagian yang berisi manfaat atau kegunaan dari hal yang dibahas. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu teks laporan hasil observasi beserta strukturnya? Sekarang, mari kita simak bersama-sama. Berikut adalah hasil observasi tanaman jahe. Jahe merupakan salah satu tanaman rimpang yang sangat populer dan banyak diminati sebagai rempah-rempah dan juga sebagai bahan. Tumbuhan jahe termasuk ke dalam kategori tumbuhan rimpang yang amat populer sebagai bahan obat-obatan sekaligus bumbu dapur. Terutama di daerah pedesaan, jahe akan sangat mudah dijumpai keberadaannya, bahkan di lingkungan tempat tinggal sekalipun. Dengan demikian, orang-orang pedesaan dapat dengan mudah menemukan jahe apabila sedang membutuhkannya. Tumbuhan yang mempunyai nama latin Zingiber officinal ini berasal dari Asia Pasifik, yakni persebaran Cina menuju India. Kepopuleran jahe tidak terlepas dari aroma serta cita rasa yang khas. Tidak aneh rasanya jika tumbuhan jahe kerap dipakai sebagai rempah-rempah. Tumbuhan jahe terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah jahe besar. Jahe besar banyak ditemukan di Jawa Barat yang dikenal dengan nama jahe badak atau jahe gajah. Ciri-ciri jahe ini rimpangnya besar, berwarna kuning atau kuning muda, serat sedikit dan lembut, aroma kurang tajam, rasanya pun kurang pedas. Jenis jahe ini mengandung minyak atsiri 0,82 sampai 1,68% dihitung saat dalam keadaan kering. Jahe ini bermanfaat untuk rempah-rempah, minuman atau makanan. Yang kedua adalah jahe kecil. Jahe kecil dikenal dengan nama jahe emprit. Ciri-ciri jahe ini, rimpangnya kecil, bentuk pipih, warnanya putih, seratnya lembut dan aromanya pun tidak begitu tajam. Dan yang terakhir adalah jahe merah. Jahe merah disebut dengan nama jahe sunti. Ciri-ciri jahe ini mempunyai rimpang kecil, berwarna merah dan jingga muda, seratnya kasar jika dibanding dengan kedua jenis jahe di atas. Untuk aromanya juga berbeda dengan jenis jahe di atas. Jenis jahe ini mempunyai aroma yang tajam dan pedas. Tanaman jahe memiliki bagian-bagian berikut. Rimpang. Rimpang adalah modifikasi bentuk batang yang berada di bagian akar. Rimpang berbentuk seperti jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Batang. Batang jahe berbatang semu.
tegak, tidak bercabang, dan tersusun atas lembaran pelepu daun. Daun jahe berukuran panjang 15 hingga 30 cm, memanjang, berselang-seling dalam 2 baris vertikal, dan muncul dari pelepah yang membungkus batang. Bunga jahe tumbuh dari dalam tanah berbentuk bulat. Tumbuhan jahe memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Manfaat yang terkandung dalam tumbuhan Cinniber officinale ini diantaranya: untuk menurunkan tekanan darah, membantu pencernaan, pereda mual, pereda masuk angin, penangkal radikal bebas, pereda nyeri hingga mampu untuk mengatasi migrain atau sakit kepala sebelah. Selain manfaat tersebut, jahe juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah bagusnya untuk kesehatan tubuh. Misalnya, obat kompres, pereda sakit perut, serta untuk mencegah kanker. Dapat disimpulkan bahwa jahe bersifat antiinflamasi dan antioksidatif yang bisa mengendalikan proses penuaan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.